One, two, one, two, three, four. Pernah nggak sih kamu merasa dunia ini kejam bukan karena monster yang mengamuk, tapi karena manusia sendiri yang menentukan siapa yang layak hidup nyaman dan siapa yang pantas dibuang begitu saja? Gachi Akuta membuka ceritanya dengan pertanyaan pahit itu. Lalu, tanpa peringatan, melempar kita ke sebuah dunia yang tidak mengenal belas kasihan. Dunia di mana kata sampah tidak hanya merujuk pada benda tak berguna, tetapi juga pada manusia yang dianggap tidak punya nilai. Gachi Akuta adalah anime action fantasy shonen yang diadaptasi dari manga karya Kei Urana dengan gaya visual grafiti yang kasar, liar, dan penuh ekspresi. Sejak menit pertamanya, anime ini tidak mencoba menjadi ramah. Ia hadir dengan luka terbuka, emosi mentah, dan kemarahan yang jujur. Setiap adegan terasa seperti tamparan, memaksa penontonnya menatap langsung wajah ketidakadilan sosial tanpa filter dan tanpa kompromi. Ceritanya sendiri mengikuti perjalanan hidup dari Rudo, seorang remaja dari kelas terbuang yang hidup di pinggiran kota terapung bernama Sphere. Di dunia ini, siapapun yang dianggap tidak berguna akan menerima hukuman paling kejam, dilempar ke jurang raksasa penuh sampah bernama The Pit. Dan ketika sebuah tuduhan palsu merenggut satu-satunya orang yang ia anggap keluarga, hidup Rudo runtuh dalam satu malam yang tak memberi kesempatan untuk membela diri. Namun, Gachi Akuta bukan sekedar kisah balas dendam. Ini adalah cerita tentang harga sebuah kehidupan, tentang benda-benda yang dibuang, dan tentang manusia yang menolak hancur meski seluruh dunia memperlakukannya seperti sampah. Dan untuk benar-benar memahami seberapa kejam sekaligus seberapa menarik dunia Gachi Akuta, kita harus mulai dari fondasinya, dunia dan premis ceritanya. Dunia dalam Gachi Akuta terbagi secara ekstrim, bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara moral. Di atas sana, melayang sebuah kota bernama Sphere, tempat masyarakat yang disebut normal hidup dalam keteraturan. Kota ini tampak bersih, rapi, dan beradab. Bangunan menjulang dengan arsitektur futuristik, sistem sosial berjalan tertib, dan warganya seolah hidup tanpa kekurangan. Namun semua keindahan itu hanyalah permukaan. Di balik keteraturan Sphere, tersembunyi sistem sosial yang dingin dan kejam, di mana nilai manusia diukur dari status, keturunan, dan kegunaannya bagi masyarakat. Mereka yang miskin, dianggap kriminal atau sekedar tidak sesuai dengan standar sosial, akan diberi cap sebagai sampah. Tidak ada proses pengadilan yang benar-benar adil. Tidak ada kesempatan kedua. Hukuman bagi mereka hanya satu, dibuang. Dan pembuangan itu bukan metafora, melainkan tindakan literal, dijatuhkan ke sebuah jurang raksasa yang dikenal sebagai The Pit. Di bawah Sphere terbentang The Pit, sebuah dunia bawah yang berfungsi sebagai tempat pembuangan segalanya. Sampah rumah tangga, limbah industri, bangkai mesin, puing-puing kota, semuanya berakhir di sini. Namun, yang paling mengerikan, The Pit juga menjadi tempat pembuangan manusia. Begitu seseorang dijatuhkan ke jurang ini, ia dianggap telah mati oleh dunia atas. Namanya dihapus, keberadaannya dilupakan, dan hidupnya tidak lagi memiliki arti bagi Sphere. Disinilah Rudo berada. Seorang remaja yang sejak kecil hidup sebagai warga kelas bawah. Ia dilahirkan dengan stigma sebagai keturunan kriminal, sebuah label yang melekat padanya tanpa pernah ia pilih. Setiap langkah hidupnya dibayangi prasangka, seolah masa depannya sudah ditentukan sejak lahir. Di tengah dunia yang menolaknya, satu-satunya cahaya dalam hidup Rudo adalah Rekto, ayah angkatnya yang membesarkannya dengan penuh kasih. Rekto mengajarkan Rudo satu hal sederhana namun bermakna, bahwa setiap benda, tak peduli seberapa rusak atau kotor, tetap memiliki nilai jika diperlakukan dengan baik. Filosofi inilah yang membentuk cara pandang Rudo terhadap dunia, dan kelak menjadi fondasi dari kekuatan yang ia miliki. Namun cahaya itu tidak bertahan lama. Ketika Rekto dibunuh dan Rudo dijadikan kambing hitam, hidupnya runtuh dalam sekejap. Tanpa pembelaan, tanpa kesempatan menjelaskan, ia dijatuhi hukuman paling kejam, dilempar ke The Pit. Di titik inilah Gachi Akuta benar-benar menunjukkan wajah aslinya. The Pit bukan sekedar tempat sampah, ia adalah dunia yang hidup, liar, brutal, dan penuh bahaya. Di dalamnya berkeliaran makhluk mengerikan bernama Trash Beasts.
monster yang lahir dari limbah dan emosi negatif yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Lingkungan ini tidak memberi ruang untuk keraguan atau rasa takut. Di sini, bertahan hidup berarti bertarung. Setiap hari adalah pertarungan antara hidup dan mati. Di tengah kekacauan itulah Rudo bertemu Engine, seorang pria misterius yang merupakan anggota kelompok bernama Cleaners. Cleaners bukan pahlawan dalam arti konvensional. Mereka bukan simbol keadilan mutlak, melainkan orang-orang yang memilih bertahan di dunia bawah dan membersihkan trash beast agar The Pit tidak sepenuhnya runtuh. Dengan menggunakan benda-benda biasa sebagai senjata, mereka melawan kekacauan dengan cara mereka sendiri. Engine membawa Rudo masuk ke dunia baru, dunia di mana benda yang dianggap tidak berguna bisa berubah menjadi alat bertahan hidup yang mematikan. Di dalam Cleaners, Rudo bertemu dengan berbagai karakter yang sama-sama terluka oleh dunia. Rio, seorang gadis dengan gaya bertarung brutal namun hati yang penuh empati, menjadi rekan yang tajam dan berani. Zanka, sosok senior yang keras dan sinis, perlahan menunjukkan kepedulian di balik sikap dinginnya. Mereka bukan sekedar pelengkap cerita, melainkan individu dengan prinsip, luka, dan pandangan hidup masing-masing tentang dunia yang telah membuang mereka. Di sisi lain, terdapat Raiders, kelompok antagonis yang menentang Cleaners. Dipimpin oleh Zodil, Raiders percaya bahwa sistem dunia ini sudah terlalu rusak untuk diperbaiki. Bagi mereka, menghancurkan segalanya adalah satu-satunya jalan menuju perubahan. Namun, seperti Cleaners, Raiders bukanlah penjahat satu dimensi. Mereka adalah produk dari dunia yang sama kejamnya. Manusia-manusia yang dipaksa memilih jalan ekstrim demi bertahan. Pada akhirnya, premis Gachiakuta berdiri di atas satu pertanyaan besar. Jika dunia memperlakukanmu seperti sampah, apakah kamu masih mau menjaganya atau justru menghancurkannya? Dan dari pertanyaan itulah, perjalanan Rudo benar-benar dimulai. Gachiakuta memulai ceritanya dengan tempo yang cepat, emosional, dan tanpa basa-basi. Episode-episode awal langsung memperlihatkan kehidupan Rudo di Sphere. Singkat, namun cukup kuat untuk membuat penonton peduli. Kita diperkenalkan pada dunia yang tampak tertib, bersih, dan beradab, sekaligus melihat bagaimana ketidakadilan bekerja secara sistematis. Rudo hidup di pinggiran masyarakat, dicap sebagai keturunan kriminal, dan diperlakukan seolah masa depannya sudah diputuskan sejak ia lahir. Ketika sebuah tragedi menimpanya, dan ia dijatuhkan ke The Pit, anime ini seolah berkata dengan tegas, tidak ada jalan kembali. Saat Rudo terbangun di dunia bawah, Gachiakuta tidak menolak menjadikannya pahlawan instan. Ia ketakutan, terluka, marah, dan berkali-kali berada di ambang kematian. Dunia ini tidak memberi waktu untuk beradaptasi. Setiap langkah adalah ancaman. Setiap sudut menyimpan bahaya. Disinilah Rudo pertama kali merasakan bahwa bertahan hidup bukan soal keberanian semata, tapi soal kemauan untuk terus bangkit meski seluruh dunia menolaknya. Pertemuannya dengan Engine menjadi titik balik penting. Engine tidak datang sebagai penyelamat penuh harapan, melainkan sebagai seseorang yang sudah lama berdamai dengan kerasnya dunia bawah. Melalui Engine, Rudo mengenal keberadaan Cleaners, kelompok orang-orang yang memilih hidup di ground dan membersihkan trash beast agar dunia bawah tidak sepenuhnya runtuh. Bersama mereka, Rudo juga mulai memahami konsep giver, manusia yang mampu menghidupkan benda melalui emosi, ingatan, dan ikatan batin. Disinilah filosofi yang diajarkan Rikto perlahan menemukan bentuk nyatanya. Seiring berjalannya episode, Rudo resmi bergabung dengan Cleaners. Proses ini tidak digambarkan sebagai perjalanan mulus. Ia belajar bertarung dengan cara yang keras, seringkali melalui kegagalan dan luka. Ia mulai mengenali kekuatannya, tetapi juga menyadari bahwa amarah bukan satu-satunya bahan bakar untuk bertahan hidup. Setiap trash beast yang ia lawan, setiap misi yang ia jalani, selalu membawa bayangan masa lalunya. Dunia yang membuangnya seakan terus mengejarnya, bahkan di tempat yang seharusnya menjadi awal baru. Konflik cerita mulai meningkat saat Raiders masuk ke panggung utama. Mereka bukan sekedar musuh fisik, tetapi ancaman ideologis. Raiders memandang dunia sebagai sistem yang sudah terlalu rusak untuk diperbaiki. Dipimpin oleh Zodil, mereka percaya bahwa kehancuran adalah satu-satunya jalan menuju perubahan. Pertarungan antara Cleaners dan Raiders
bukan soal siapa yang lebih kuat, melainkan tentang dua cara pandang yang saling bertabrakan. Cleaners ingin menjaga keseimbangan, Raiders ingin menghancurkan sistem dari akarnya. Dan di tengah konflik itu, Rudo berdiri dalam posisi yang tidak nyaman, tidak sepenuhnya bersetuju dengan siapapun. Anime ini kemudian membawa penonton menjelajahi berbagai wilayah di ground, memperlihatkan bahwa dunia bawah bukan hanya kumpulan reruntuhan dan sampah. Ada budaya, komunitas, dan sejarah kelam yang membentuk mereka yang tinggal di sana. Beberapa episode sengaja melambat untuk memberi ruang pada karakter lain. Kita diajak menyelami masa lalu Zanka, melihat bagaimana kerasnya dunia membentuk sikap dinginnya. Kita juga menyaksikan konflik batin Ryo yang dibalik gaya bertarung brutalnya menyimpan empati dan kepedulian yang dalam. Sementara itu, rahasia tentang Engine perlahan terkuak, memperlihatkan bahwa bahkan sosok paling tenang pun menyimpan luka yang belum sembuh. Memasuki paruh akhir season, ketegangan mencapai puncaknya. Tidak ada kemenangan mutlak, tidak ada keadilan yang benar-benar tuntas. Yang tersisa hanyalah luka, pilihan sulit, dan langkah kecil menuju kebenaran yang lebih besar. Season ini ditutup dengan perasaan menggantung, bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai undangan untuk terus melangkah lebih jauh. Dan justru disitulah kekuatan Gachiakuta. Ia tidak berusaha memuaskan penonton dengan jawaban instan. Sebaliknya, anime ini membuat kita ingin terus berjalan bersama karakternya, menyelami dunia yang kejam, dan mencari makna di tengah puing-puing yang tersisa. Kekuatan terbesar Gachiakuta terletak pada emosinya yang mentah dan jujur. Anime ini tidak sekedar menyuguhkan kekerasan sebagai tontonan, melainkan menjadikannya bahasa untuk menyampaikan luka, kemarahan, dan rasa ditinggalkan. Setiap pertarungan bukan hanya benturan fisik, tetapi juga benturan batin. Tokoh-tokohnya bertarung bukan demi kehormatan atau kejayaan, melainkan demi bertahan hidup di dunia yang sejak awal telah membuang mereka. Brutal ya, namun sama sekali tidak hampa. Salah satu daya tarik paling kuat datang dari sistem kekuatan Vital Instrument. Berbeda dari sistem kekuatan konvensional yang mengandalkan energi abstrak atau jurus spektakuler, Gachiakuta mengikat kekuatan pada benda sehari-hari. Sarung tangan, gunting, payung, atau objek lain menjadi senjata mematikan. Bukan karena sihir, tetapi karena ikatan emosional pemiliknya. Benda-benda itu menyerap rasa sakit, kebencian, harapan, dan trauma. Hasilnya, setiap pertarungan terasa personal, seolah penonton ikut menyaksikan isi hati karakter yang meledak dalam wujud fisik. Dari sisi visual, Gachiakuta tampil berani dan berbeda. Gaya gambar yang kasar, penuh tekstur, serta sentuhan grafiti menciptakan identitas visual yang kuat dan sulit dilupakan. Dunia yang ditampilkan terasa kotor, berat, dan tidak ramah. Namun justru itulah yang membuatnya hidup. Tidak ada kilau kepahlawanan berlebihan, hanya realitas yang pahit dan keras. Karakter-karakternya pun ditulis dengan pendekatan manusiawi. Tidak ada yang sepenuhnya suci, tidak pula ada yang benar-benar jahat. Semua membawa luka masing-masing. Dalam dunia Gachiakuta, bertahan hidup saja sudah merupakan sebuah perjuangan. Dan itulah kekuatan sejatinya. Menonton Gachiakuta rasanya seperti dipaksa membuka mata ke dunia yang tidak ramah, tidak adil, dan seringkali terasa kejam. Namun justru karena itulah, ia terasa jujur. Ada banyak momen ketika perasaan marah, lelah, bahkan tidak nyaman muncul saat mengikuti perjalanan ceritanya. Dunia yang ditampilkan tidak memberi ruang aman bagi siapapun, dan sebagai penonton, aku ikut merasakan tekanan itu. Anehnya, rasa tidak nyaman tersebut bukan kelemahan, melainkan kekuatan utama yang membuat Gachiakuta sulit dilupakan. Anime ini sama sekali tidak berusaha memanjakan penonton. Ia tidak memberikan jawaban instan, tidak menyederhanakan konflik, dan tidak selalu menjelaskan segalanya dengan terang. Sebaliknya, Gachiakuta meminta kita untuk benar-benar mendengarkan, merasakan, dan bertahan bersama para karakternya. Setiap emosi dibiarkan mentah, setiap luka ditampilkan apa adanya. Hal ini membuat pengalaman menontonnya terasa lebih personal dan intim. Rudo sebagai protagonis pun jauh dari gambaran pahlawan ideal. Ia keras kepala, penuh amarah, dan seringkali mengambil keputusan yang keliru. Namun justru ketidaksempurnaannya itulah yang membuatnya terasa manusiawi. Kita tidak selalu setuju dengannya,
tapi kita bisa memahami dari mana kemarahannya berasal. Setiap episode Gachi Akuta terasa memiliki bobot emosional. Bahkan saat tidak ada pertarungan besar atau aksi eksplosif, ceritanya tetap bekerja melalui dialog, ekspresi, dan suasana. Ini bukan anime yang bisa ditonton sambil lalu. Gachi Akuta ingin diperhatikan, dan ketika kita memberinya perhatian penuh, ia membalas dengan pengalaman yang intens dan membekas. Pada akhirnya, Gachi Akuta bukan hanya bercerita tentang dunia yang hancur atau pertarungan antar kekuatan aneh. Ia berbicara tentang nilai-nilai manusia, nilai kehidupan dan nilai dari sesuatu yang dianggap tidak layak dipertahankan. Dunia dalam Gachi Akuta memang kejam, kotor, dan penuh ketimpangan. Tetapi justru di sanalah kejujurannya terasa. Anime ini tidak mencoba menenangkan penontonnya. Ia memilih untuk jujur meski terasa tidak nyaman. Lewat Rudo dan perjalanan di dunia bawah, kita diajak memahami bahwa manusia seringkali dihancurkan bukan oleh monster, melainkan oleh sistem, prasangka, dan keputusan yang dibuat tanpa empati. Tidak ada karakter yang sepenuhnya benar, tidak ada jalan yang benar-benar aman. Semua bergerak di wilayah abu-abu dan itulah yang membuat ceritanya terasa hidup. Gachi Akuta mengingatkan kita bahwa bertahan hidup saja sudah merupakan bentuk perlawanan. Jika kamu mencari anime action dengan dunia yang kuat, karakter penuh luka dan cerita yang berani tampil berbeda dari shonen kebanyakan, Gachi Akuta adalah tontonan yang layak diikuti. Ini bukan anime yang memberikan jawaban instan, tapi anime yang meninggalkan bekas dan mengajak kita terus berpikir setelah episodenya berakhir. Sekarang, giliran kamu. Menurutmu apakah dunia Gachi Akuta benar-benar kejam atau justru terlalu jujur menggambarkan kenyataan? Tulis pendapatmu dan jangan lupa kunjungi channel Kamar Nonton untuk membahas lebih banyak anime dengan cerita kuat, gelap, dan penuh makna. Siapa tahu anime favoritmu berikutnya sudah menunggumu di sana.